Selamat siang Bu Sandra, apa kabar hari ini? Alhamdulillah kabar baik Bu. Alhamdulillah ya. Baik Bu Sandra, hari ini kita akan melaksanakan pra-observasi ya. Seperti yang sudah saya katakan kemarin, saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Bu Sandra. Adapun supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu Bu Sandra mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu dalam mengajar. Sebagai pertanyaan pembuka nih Ibu Sandra, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Sandra terapkan di kelas? Tujuan yang saya ingin capai yang pertama yaitu peserta didik mampu mengetahui pengetahuan atau pengertian perubahan wujud benda. Yang keduanya peserta didik mampu mengetahui macam-macam perubahan wujud bentuk benda sama contohnya Seperti itu ya. Apa saja area yang ingin Ibu kembangkan lebih lanjut? Saya ingin menekankan pada aktivitas peserta didik. Peserta didik dapat mengetahui contoh-contoh perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Wujud benda yang baik ya, seperti itu. Kemudian pembelajaran yang Ibu terapkan itu modelnya apa? Saya menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PBL. Adakah strategi yang Ibu terapkan? Ada. Pembelajaran kali ini saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, lebih tepatnya proses dan konten. Saya akan memetakan pembelajaran yang berbeda kepada peserta didik sesuai dengan gaya belajarnya, yaitu diferensiasi konten, potensi, dan produk. Seperti itu ya. Kemudian kalau untuk penilaiannya seperti apa? Bentuk penilaian yang saya terapkan yaitu tes tertulis dan tes produk. Seperti itu ya. Kalau untuk sasaran kelas serta waktunya kapan? Kelas 4 itu insya Allah akan dilaksanakan jam 7.30. Untuk besok ya Bu ya? Iya, besok. Itu baik Ibu. Mungkin hanya itu pertanyaan dari saya ya Bu Sandra. Saya hanya ingin tahu arah rencana kegiatan Ibu untuk nanti apa saja. Kemudian saya harap juga Ibu bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan maksimal ya Bu ya. Kemudian terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk waktunya. Silakan lanjutkan aktivitas berikutnya. Ya, sama-sama Bu Rini. Terima kasih kembali. Iya, sama-sama Bu Sandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, rapikan dulu tempat duduk kalian ya. Dua tangannya di atas meja. Belajar, anak-anak mari kita membaca langsung. Siapa yang mau membaca?
benda tersebut, seperti pemanasan. Terus apa lagi? Pendinginan. Terus apa lagi? Penurunan. Ya, bentar ya. Nah, perubahan wujud benda ini ada 6 jenis. Apa saja? Yang pertama yaitu ada membeku, yang kedua mencair, dan yang ketiga ada mengembun, empat menguap, kelima menyupir, dan yang terakhir yaitu mengkristal. Nah, keenam jenis itu dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu perubahan wujud akibat menerima kalor dan akibat melepaskan kalor. Nah, perubahan wujud benda akibat menerima kalor apa saja? Mencair, menguap, menyupir. Perubahan wujud benda akibat menerima kalor yaitu mencair, menguap, dan menyupir. Nah, sedangkan perubahan wujud benda akibat melepaskan kalor apa saja? Membeku, mengembun, dan mengkristal. Nah, anak-anak, kalian duduk yang rapi ya. Ibu punya video. Kalian simak video tersebut dan amati ya. Nanti di sana ada sebuah video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi bersama Miss Titi di IPAS kelas. Di video kali ini, Miss akan membahas materi IPA tentang perubahan wujud benda. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat semua. Nah, anak-anak sudah siap belajar? Pasti sudah siap semua. Yuk simak baik-baik. Perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, dan aroma atau baunya yang berubah. Perlu anak-anak ketahui perubahan wujud benda ini terjadi karena adanya peristiwa pelepasan ataupun penyerapan kalor. Nah, anak-anak, ada 6 jenis perubahan wujud benda. Yang pertama mencair, yang kedua membeku, yang ketiga menyublim, yang keempat mengkristal, yang kelima menguap, dan yang terakhir adalah mengembun. Selanjutnya, Miss akan menjelaskan satu persatu beserta contohnya. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi cair akibat suhu yang panas. Nah, anak-anak, agar terjadi perubahan wujud mencair, maka memerlukan panas atau kalori yang mempengaruhi zat benda tersebut. Anak-anak, perubahan wujud benda ini disebut juga dengan istilah meleleh. Contohnya, mentega yang dipanaskan, es batu yang dibiarkan mencair. Relax ya, duduk yang tenang, duduk yang nyaman. Kedua tangannya kalian taruh di atas bahu kalian. Ya. Pejamkan mata kalian. Tarik nafas. Buang nafas. Anak-anakku,
kita bahas minggu yang akan datang ya. Pengertian tentang Allah ya, biar lebih jelasnya lagi. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Ada lagi? Nggak ada. Ya kalau nggak ada, ibu di sini ada tugas buat kalian yaitu tugas kelompok ya. Kalian sama ibu kemarin juga sudah dibagi menjadi 3 kelompok ya. Ada kelompok apa aja? Visual, kelompok auditori, dan kelompok kinestetik. Nah, masing-masing berada kelompok
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Riswati, saya 7P Angkatan 11 Kabupaten Cianjur. Di sini sekarang saya akan melaksanakan pasca observasi setelah dengan Ibu Sri Sandra Puspitasari. Ibu mengajar di kelas 4. Adapun tujuan dari pasca observasi ini yaitu untuk mengetahui rencana yang sudah dibuat apa saja, kemudian tujuan yang telah dilaksanakan itu apa saja, kemudian selanjutnya yaitu hal-hal yang harus dikembangkan apa saja. Mungkin itu saja. Selanjutnya saya akan melakukan wawancara pasca observasi dengan Bu Sandra, kemudian didampingi oleh Ibu Rika sebagai pengajar praktik saya. Selamat siang Bu Sandra. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana kabar sebaliknya, Brin? Alhamdulillah Bu Sandra, hari ini saya dalam keadaan sehat dan baik juga. Kemarin Bu Sandra telah melaksanakan observasi pembelajaran, betul? Betul, di kelas 4 ya Bu ya? Iya. Saya mau tanya sama Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu melaksanakan observasi mengajar? Alhamdulillah, Brin. Setelah saya melaksanakan observasi mengajar, saya sangat lega dan senang sekali. Ada kepuasan dalam diri saya ketika melihat anak-anak antusias sekali. Bahkan mereka bertanya, Ibu, kapan pembelajaran seperti kemarin dilaksanakan lagi? Oh, seperti itu. Luar biasa ya Bu Sandra, umpan balik dari anak-anak cukup positif ya. Sepertinya mereka pun ketagihan ingin belajar seperti yang kemarin lagi. Luar biasa ya. Kalau begitu, pelaksanaan observasi mengajar apakah sudah sesuai dengan yang Ibu buat? Alhamdulillah sudah, Ibu. Sudah 90% sesuai dengan rencana. Iya, bagus sekali ya. Kira-kira ada tidak rintangan atau hambatan dari pelaksanaan pembelajaran kemarin? Ada suatu hambatan yang terjadi ketika saya mempelajari, saya lupa memberikan reward kepada siswa yang sudah melaksanakan presentasi. Nah, saya hanya memberikan upload saja kepada siswa tersebut. Jadi penghargaan kepada siswa hanya berbentuk upload saja ya. Iya. Bu Sandra, seperti yang kita ketahui bersama ya bahwa kompetensi guru itu ada 4 ya. Di antara yang pertama itu adalah pedagogik, yang kedua adalah profesional, kepribadian, kemudian sosial. Ya. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah ada tidak kompetensi mana yang ingin Ibu Sandra kembangkan lagi untuk pembelajaran selanjutnya? Ada, Bu. Saya ingin mengembangkan kompetensi pedagogik karena saya ingin memperdalam ilmu dan cara mengajar yang lebih bervariasi dan berpusat pada siswa agar pembelajaran tidak monoton. Seperti itu ya rupanya. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi, apa harapan atau refleksi dalam pembelajaran Ibu untuk kedepannya atau selanjutnya? Harapan saya ingin menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Saya ingin membuat suasana pembelajaran yang menarik dan bervariasi. Baiklah, luar biasa ya Bu Sandra, harapan-harapan yang sudah Ibu kemukakan, tujuannya sudah jelas. Saya doakan mudah-mudahan segala keinginan Bu Sandra dan harapannya sesuai dengan rencana ya. Terima kasih untuk sharingnya. Semoga pembelajaran dan pengalaman Bu Sandra untuk kedepannya terus berkembang dan terus meningkat lagi ya. Rupanya video observasi pasca observasi ini dicukupkan sekian. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Sandra, kepada Ibu pengajar praktik yang sudah berkenan hadir. Saya akhiri semua hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.